Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini akan dibahas tentang kerajinan tekstil mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Di sini menggunakan sumber bahan ajar dari Kemdikbud edisi revisi 2017. Tujuan pembelajarannya diantaranya yang pertama, memahami prinsip dan fungsi kerajinan tekstil. Yang kedua, memahami jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang ketiga, memahami macam-macam proses kerajinan tekstil. Yang keempat, memahami pengemasan produk kerajinan tekstil. Dan yang kelima, menunjukkan contoh produk kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan karya seni yang terbuat dari bahan-bahan tekstil. Tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Tekstil yang digunakan meliputi benang, kain, pakaian, dan berbagai benda yang dibuat dari serat. Bahan-bahan serat yang digunakan untuk tekstil biasanya serat filamen, serat stapel, serat alam, serat sintetis, dan lain-lain. Berikut penjelasan fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Apa sajakah fungsi dari kerajinan tekstil? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kerajinan tekstil berfungsi sebagai penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya, hiasan dinding. Yang kedua, fungsi kerajinan tekstil sebagai benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Fungsi kerajinan tekstil yang ketiga yaitu sebagai kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Kain tenun tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Fungsi yang keempat yaitu sebagai simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Berikutnya prinsip kerajinan tekstil. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan alam. Tanah liat memiliki tekstur halus dan elastis. Serat batang pisang memiliki tekstur kasar dan berwarna coklat. Kayu bersifat keras dan memiliki warna. Bambu dan rotan memiliki sifat lentur dan kuat. Bahan buatan. Lilin memiliki tekstur lembut. Gips mudah dibuat tekstur ketika dibuat sebagai karya. Fiberglass bersifat kuat. Sabun memiliki sifat mengharumkan dan lunak. Bahan limbah organik. Sisik ikan memiliki warna yang berkilau. Kerang memiliki kesan kuat. Jerami memiliki kesan alami. Kulit jagung memiliki tekstur kasar dan berwarna kuning muda alami. Bahan limbah anorganik. Karet ban memiliki sifat lentur. Plastik wujud yang transparan dan mengkilap. Kaleng memiliki tekstur kasar dan kuat.
Styrofoam memiliki bentuk yang lunak dan mudah dibentuk. Yang kedua, keterampilan tangan. Untuk membuat kerajinan dibutuhkan keterampilan tangan. Orang yang mempunyai keterampilan membuat kerajinan disebut pengrajin. Para pengrajin mempunyai konsistensi yang tinggi dalam menciptakan kualitas produk. Keterampilan tangan merupakan saran utama dalam membuat produk. Penggunaan mesin pada hasil kerajinannya semata-mata digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya pada pembuatan batik tulis. Yang ketiga, unsur estetik. Unsur estetik adalah nilai-nilai estetik yang menyertai sebuah karya seni. Pengertian unsur estetik sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seseorang memperhatikan objek seni atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Ada 4 prinsip nilai keindahan atau estetik, yaitu kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, keseimbangan atau balance, dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, bahagia, nikmat, agun ataupun rasa senang. Yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan adalah suatu unsur berupa tambahan dekorasi yang berfungsinya untuk memperindah atau mempercantik suatu produk kerajinan. Hiasan pada barang kerajinan dapat diperoleh dengan cara melukis, mengukir, atau mencetaknya. Berikut jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Di bawah ini terdapat 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang dibuat dengan teknik rajut. Dekoratif teknik. Dekoratif atau garniture adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Berikutnya proses kerajinan tekstil. Dalam pembuatan seni kerajinan tekstil terdapat beberapa teknik yang digunakan. Adapun teknik yang digunakan dalam kerajinan tekstil sebagai berikut. Yang pertama, teknik menenun atau tapestry. Tenun adalah proses membuat kain dari helaian benang pakan atau melintang dan benang lusin atau membujur yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat berwarna alami. Tenun ini berkaitan dengan budaya, kepercayaan, lingkungan, pengetahuan, dan lain-lain. Beberapa teknik menenun yang dikenal oleh masyarakat Indonesia yakni teknik tenun datar, tenun ikat, dan teknik benang tambahan. Alat tenun adalah alat untuk menenun benang menjadi tekstil atau kain. Menurut ukurannya, alat tenun tradisional dan alat tenun bukan mesin berukuran kecil dipakai untuk menenun sambil duduk, sementara alat tenun berukuran besar digunakan untuk menenun sambil berdiri. Teknik yang kedua yaitu batik. Membatik adalah teknik menahan dengan lilin malam secara berulang di atas kain. Gambar-gambar yang digunakan dalam membatik biasanya menggunakan pola hias. Untuk
Untuk karya seni batik tradisional selalu menggunakan pola hias tertentu yang telah lama diterapkan secara turun-menurun sejak zaman dahulu. Pola hias tersebut mempunyai makna atau simbolik tertentu. Namun saat ini sudah banyak dijumpai ragam hias batik dengan pola kreasi yang lebih bebas. Dalam membuat batik dibutuhkan bahan dan teknik agar menghasilkan karya batik sesuai yang diharapkan. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat batik sebagai berikut. Bahan untuk membatik. Yang pertama, kain. Jenis kain yang digunakan bahan bakunya terbuat dari kapas atau sutra. Misalnya kain belaju, poplin, birkolin, santung, prima, premissima, velissima, lenin, dan sutra. Yang kedua, lilin. Lilin yang biasa disebut dengan malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Sebelum digunakan, lilin atau malam dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Lilin malam dalam proses pembuatan batik tulis berfungsi untuk melintangi warna agar tidak masuk ke dalam serat kain di bagian yang tidak dikehendaki. Bagian yang akan diwarnai dibiarkan tidak ditutupi malam. Ketiga, zat pewarna. Pewarna batik terdapat dua jenis, yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis untuk batik terdiri dari naphtol, indigosol, reaktif, dan frozen. Pewarna alami diantaranya kayu secang, kulit manggis, daun indigo, dan jalawe. Berikutnya, peralatan untuk membatik. Peralatan batik terdiri dari berbagai macam, namun yang utama adalah kompor, wajan, dan canting. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Canting terdiri dari canting tulis dan canting cap. Canting berfungsi semacam pena yang diisi lilin malam cair sebagai tintanya. Kompor adalah alat untuk membuat api untuk memanaskan lilin malam. Kompor yang biasa digunakan adalah kompor dengan bahan bakar minyak. Wajan ialah perkakas yang digunakan untuk mencairkan malam. Adapun alat lain yang digunakan dalam membatik diantaranya dingklik, kursi pendek, pemidangan atau gawangan untuk membentangkan kain, bandul timah untuk memberatkan kain, pola batik, ember, panci, dan wadah penampung limbah malam. Proses pembuatan batik tulis terdiri dari berbagai versi sesuai kebiasaan dan kebutuhan perajin di masing-masing daerah. Istilah yang digunakan dalam pembatikan biasanya menggunakan istilah dalam bahasa Jawa. Proses pembatikan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nganji, yaitu pemberian kanji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Yang kedua, ngemplong, yaitu menghaluskan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. Yang ketiga, nyungging, yaitu membuat pola di atas kertas. Keempat, japlak, yaitu menciplak pola dari kertas ke kain. Kelima, ngelowong, memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Keenam, ngiseni, yaitu memberi isian motif ke dalam pola besar. Ketujuh, nembok, yaitu penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Kemudian yang kedelapan, nyelot, memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Kesembilan, nyelup, yaitu memberi warna pada kain dengan pencelupan. Yang ke-10, mopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Yang ke-11, ngelorot, yaitu membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat.
Ke-12, nanahi, yaitu memberikan isian dengan malam pada latar belakang pola. Ke-13, selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir pada pelorotan. Teknik yang ketiga yaitu sulam. Sulam biasa disebut juga dengan bordir. Adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Biasanya sulam diterapkan pada bagian-bagian tertentu seperti pinggiran, sambungan, dan sudut-sudut yang dianggap perlu. Selain benang, hiasan untuk sulam atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Berdasarkan bahan utama yang digunakan, sulam dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama, sulam benang, yaitu jenis menghias kain dengan bahan utama benang yang dilakukan secara dekoratif menggunakan berbagai macam teknik tusukan sehingga membentuk pola atau desain yang diinginkan. Sulaman benang banyak dipakai sebagai hiasan kerudung, pakaian, dan tas. Yang kedua, sulam pita, yaitu sulam yang menggunakan pita sebagai bahan utama dengan berbagai variasi dan ukuran. Sulam pita memberikan efek 3 dimensi. Ada 2 jenis sulam pita, yaitu sulam pita Jepang menggunakan pita satin, contoh hiasan di baju, tempat tisu, taplak meja, dan sulam pita Eropa menggunakan pita organik. Cara pembuatannya merangkai pita menjadi satu bentuk terlebih dahulu, kemudian direkatkan pada kain dan dijahit. Sulam payet, yaitu bentuk lain dari seni hias kain yang menggunakan bahan dasar payet atau manik-manik sebagai pembentuknya. Teknik yang keempat yaitu jahit aplikasi. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Beberapa teknik jahit aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, jahit aplikasi standar, yaitu jahit aplikasi standar atau online untuk teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembar kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan kain. Yang kedua, jahit aplikasi potong sisip, yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Dan yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempel kain yang berbeda warna dan disesuaikan dengan tusuk hias veston, dapat juga dengan mesin bordir. Yang ketiga, jahit aplikasi potong motif, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. Teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain. Yang keempat, jahit aplikasi lipat potong, yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin. Caranya melipat lembaran kain, kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya simetris, kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk veston. Teknik aplikasi biasanya dikomunikasikan dengan sulam datar. Yang kelima, jahit aplikasi dengan pengesian, yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin. Caranya sama seperti pada jahit tindas, bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna. Pengisian susulan dapat juga ditambahkan dengan penambahan renda dan pita. Penyelesaian sama dengan teknik aplikasi yang lain.
Selanjutnya kita bahas pengemasan produk kerajinan tekstil. Untuk pengemasan produk kerajinan tekstil dapat digunakan berbagai bahan, misalkan plastik, mika, kertas karton, kaca, atau bahan kardus. Kemasan produk kerajinan tekstil dapat dibuat dengan beragam bentuk, dari bentuk sederhana hingga bentuk yang agak rumit. Hal yang harus mendapat perhatian dalam memilih kemasan adalah segi keawetannya. Sebaiknya pemilihan kemasan yang awet serta dengan bentuk yang menarik. Kemasan yang awet dapat melindungi produk, adapun kemasan yang menarik akan semakin menonjolkan daya tarik produk. Berikutnya contoh proyek kerajinan tekstil. Contoh proyek merupakan bagian penting yang dapat membuat tugas individu. Contoh di berikut ini tidak harus menjadi proyek yang wajib untuk diikuti. Kamu dapat memilih jenis pembuatan kerajinan tekstil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perhatikan potensi wilayah dalam menentukan karya yang akan dibuat. Pada kegiatan ini, kita akan membuat kerajinan tekstil jahit aplikasi. Ingatlah uraian jahit aplikasi yang sudah dijelaskan pada bagian terdahulu. Perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Berikut adalah tugas proyek yang harus kalian kerjakan di rumah. Perhatikan langkah-langkahnya. Demikian video pembelajaran tentang kerajinan tekstil. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.